Niat itu menurut Imam Syafi'i at-talaffuz, melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Usalli fardadh dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillah. Itu kalau diucapkan. Tapi kalau dalam hati kemarin sudah saya jelaskan, kalau sholat fardu cukup ada 3 komponen. Kalau sholatnya fardu, usolli, menyatakan saya niat sholat itu artinya usolli, saya sengaja niat sholat. Fardu, ada kata-kata fardu. Ini sholat apa? Sholat fardu. Yang ketiga ada pernyataan fardunya apa? Zuhur kah, asar kah, maghrib. Berarti kalau zuhur, usolli fardhu dhuhri lillah. Nah, jadi ketika sholat fardu, ketika takbir Allah, dalam hati usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, sudah sah. Jadi niat itu apa pengertiannya? Niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Kata para ulama ahli fikih, niat itu menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan awal pekerjaan. Nah, awal pekerjaan sholat itu apa? Takbiratul ihram. Dan ini rukun sholat. Jadi niat itu adalah pekerjaan hati. Adapun melafadzkan itu hukumnya sunnah. Kata Imam Syafi'i, untuk membantu hati dalam melakukan Nah, niat itu dikerjakan di awal pekerjaan. Sementara awal pekerjaan, awal sholat itu takbiratul. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, dalam hati usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Allah maghrib misalnya, Allahu Akbar usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Paham ya? Jadi kalau fardu ada fardu usolli, fardu ta'yin, memperjelas zuhur kah, asar kah, maghrib gitu ya. Ini kalau ibadahnya sholatnya fardu. Kalau sunnah ya cukup usolli sunnatan, gitu aja dalam hati ya. Jadi kalau ada orang mau sholat maghrib tapi mulutnya usolli fardhu isya'i, ya tidak ngefek itu, karena yang dihitung yang di dalam hati. Tahu ya? Makanya kalau ada orang langsung masuk masjid langsung Allahu Akbar, jangan dikatakan tidak niat, tidak sah. Loh, niat itu di sini, bukan di sini. Sini hanya membantu hati dalam melakukan Misalnya kita mau sholat maghrib tapi salah ngucap usolli fardhu isya'i, nah ketika takbir tetap maghrib, ya dihitung yang di sini karena niat pekerjaan hati. Paham ya? Tapi jangan dibuat mainan. Kadang kan santri itu kan pinter mainan. Sholli fardhu isya'i, bisa kamu, gitu kan. salah biasa gitu ya. Tapi memang pengaruh apa yang diucapkan itu pengaruh di sini ya. Nah ini kalau sholat mutlak usolli gitu aja. Niat sholat mutlak kita apa? Sholat yang tidak terikat oleh waktu. Sholat sunnah wudu. Setiap kali wudu dianjurkan sholat sunnah. Sholat tasbih tidak kapan pun, mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Ya, sholat tasbih. Sholat hajat. Ya, setiap punya hajat usolli sunnatan, sudah sah gitu aja. Ya, sholat sunnah. Ya, mau disebutkan hajat ya enggak apa-apa ya, pokoknya sholat sunnah. Paham nggih? Nah, ini masalah ya. Yang pasal ketiga berdiri. Berdiri ini termasuk rukun sholat. Sholat fardu bagi orang yang sehat dan kuat wajib enggak sakit, enggak apa, duduk. Kalau sholat sunnah enggak apa. Misalnya sampean punya rutinan tahajud malam, sholat qiyamul lail, atau pagi sholat duha, sudah capek, sudah puyuh, tapi tidak mau meninggalkan keistiqomahannya sambil duduk, Allah bersila kan, tidak apa, Allah, tapi pahalanya kurus. Jadi sekali lagi, berdiri di dalam sholat hukumnya wajib, termasuk rukun sholat bagi yang sehat dan kuat. Sehat tapi tidak kuat. Sehat tapi gemeter. Ya, berarti tidak kuat. Lapar ya, bener bisa jadi. Sore pulangnya ya maghrib. Ingat nasi. Ya, kalau sholat sunnah meskipun kuat sehat boleh duduk.
tapi pahalanya tidak sampai 100%, ya 50%. Nah ini, nah cara berdiri di dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ini kalau pengen tahu sifat sholatnya Nabi, ini disebutkan dalam kitab Kifatus Sholat. Ini kita belajar sunnah Nabi melalui sholat. Sanadnya jelas, saya dari guru saya Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Ki Ihya Abi Ihya kita manggilnya Abi Ihya, dari Sayyid Muhammad. Beliau mengumpulkan ini 4 tahun baru bisa terbit ini. Ambil dari ribuan kitab hadis, kita tinggal konsumsi aja. Enaknya punya ulah. Imam Syafi'i gitu juga, madhab itu gitu. Makanya aneh kalau ada orang kembali Quran hadis, maksudnya apa? Maksudnya Quran hadis itu apa? Membaca masih belepotan. Ya, punya ulama enak udah memahami, kita tinggal meraktekkan kan gitu. Makanya korban pemikiran, kasihan, harus kita rangkul juga ya. Bukan kita merasa paling benar terus akhirnya menjauhi. Nah ini yang keliru. Kita dakwah ini mengajak ya sama-sama. Mau apapun pahamnya, mereka itu korban. Salah memilih satu pergaulan. Ya wallahu a'lam. Kita bersyukur. Nah Nabi ngajarin, saya praktekin ya. Jadi kalau Nabi itu kalau berdiri dalam sholat, satu pertama ini gerakan, kita mencontoh sunnah Nabi Muhammad. Pertama kakinya sudah menghadap kiblat bro. Kadang-kadang kita sini, ya, terus sampai lihat di musola masjid masih yang kayak gini. Kalau berdirinya masih kayak gini, tidak akan ada sop yang rapat. Makanya nanti sini pasal ketiga sama pasal keempat ini ada hubungannya, kaitannya. Ya, jadi cara berdiri di dalam sholat, cara berdiri dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi dalam kitab Kaifatus Sholli, satu kaki menghadap kiblat. Anggap sana kiblat ya. Nah, ini. Jadi garis yang ada di kambal sholat itu ada manfaatnya, jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Itu bikin lurus gini, bukan kayak gini ya. Ya, meskipun sah, yang penting selama dadanya masih menghadap kiblat sah menurut mazhab Syafi'i. Makanya ada yang tanya bagaimana ketika sholat kepala gini. Tidak apa, selama dadanya masih menghadap kiblat sah. Cuma gini makruh ya. Atau lihat makanan, buka puasa makanannya taruh situ lah misalnya ya. Selama dadanya menghadap kiblat sah. Ya, tapi kita berusaha bagaimana sholat kita sebagaimana sahabat belajar sholat sama Nabi Muhammad 20 hari belajar sholat. Kita belum pernah, hanya masih ikutan mulai kecil kan ya. Nah, ini jadi pertama ketika berdiri, ini bab berdiri ya, pasal berdiri dalam sholat. Yang pertama kaki sudah ngadep kiblat, kemudian dada sudah ngadep kiblat ya. Mohon maaf, kebalik. Pertama dada dulu yang ngadep kiblat. Sudah dada menghadap kiblat baru kaki. Jadi masalah berdiri saya ulangi, berdiri di dalam sholat termasuk rukun sholat. Ketika berdiri Nabi ngajarin dadanya udah ngadep kiblat, udah kiblatnya sana, kaki sudah. Habis itu apa? Direnggangkan, kakinya direnggangkan. Kedua kaki direnggangkan. Harus syukur gini, dikira-kira aja. Kalaupun lebar tidak boleh melebihi pun. Ini ngelebihi pundak enggak? Melebihi. Makanya kalau ada bikin video atau gini itu orang-orang yang ingin ngerusak Islam gitu aja. Ya kadang-kadang ada foto-foto gitu kan, nyindir teman-teman kita ya, yang rapat-rapat. Padahal rapat itu ajaran Nabi. Kalau nggak seneng ya jangan gitulah, hina-hina sunnah ya. Makanya kitab ini kalau saya ajarkan dikira salafi saya, padahal ajaran Nabi Muhammad. Ya. Dan kitab ini di pondok-pondok sudah diajarkan, cuma kadang kita kurang teliti ya, kurang rajin. Nah kalaupun lebar tidak boleh melebihi pun. Kalau kayak gini tidak akan nempel nanti sopi, nggak bakal nempel ya, kan perintahnya rapat dan lurus. Nah, makanya ketika dada sudah ngadap kiblat, kaki ngadap kiblat, kaki direnggangkan, bukan kayak gini ya, direnggangkan kira-kira 1 jengkal. Nggak usah diukur dulu, nggak usah kira-kira. Kalaupun lebar tidak melebihi pundak. Yang keempat, khusus laki-laki sarung, gamis, celana
di atas mata kaki. Ya ibu Hin ya. Ya Mas Buhin pakai manyar suci bersih segini dulu. Sunnah ini. Ya, sunnah. Kenapa? Tidak boleh isbal. Isbal itu melebihi mata kaki. Itu makruh kalau dalam mazhab kita ada sampai haram. Tidak sampai haram, makruh. Ya. Karena apa? Karena dulu orang jahiliyah itu semakin sugih. Orang Arab jahiliyah dulu semakin kaya, semakin sugih, semakin menjuntai sambil berjalan sombong. Nah, yang tidak boleh itu sombongnya, karena ada unsur sombong. Nah, kita di dalam sholat tidak boleh menyerupai orang-orang jahiliyah dulu isbal, karena isbal itu tanda dia sombong, karena ada penyebab Nah, yang tidak boleh itu sombongnya. Nah, kita tidak boleh menyerupai dalam sholat. Ya. Sayyidina Abu Bakar kurus, sarungnya melorot terus. Ya Rasulullah, isbal lah, tidak melorot terus ya apa? Ya kan? Macam-macam. Ya, jadi tidak boleh. Nah, kita ini sama Nabi jangan sampai isbal menyerupai orang-orang dahulu. Makanya sunnah gamisnya dilipat atau dijahit. Ini khusus laki-laki ya. Kalau perempuan yang kelima, kepala menunduk, pandangan ke tempat sujud. Ini sifat sholatnya Nabi. Kepala menunduk, pandangan ke tempat sujud. Yang keenam, tidak boleh melihat ke atas. Sholat tuh gini, buta, kabur matanya, itu ancamannya. Yang keenam, yang ketujuh, yaitu mata boleh terbuka atau boleh terpejam. Tergantung. Kalau kita merem terpejam kok tambah khusyuk, tak apa bagus. Tapi kok terpejam ngantuk, ya jangan. Terbuka matanya kok tidak khusyuk karena di depan ada orang sholat pakai kaos apa maju bersama bir bintang misalnya, tidak khusyuk, sarungnya wadimor kebaca misalnya, atau sering guru, atau apa gitu, ya kan, tidak khusyuk, terbuka, lebih baik merem. Nah, kata Sayyid Muhammad dari guru saya, kullun ala hasabi halin. Sekarang tergantung pribadi masing. Kalau pian khusyuknya dengan terpejam, ya silakan terpejam. Kalau terpejam kok ingat mantan, ya nggak usah, melek aja. Paham ya? Nah, tergantung. Ya, purnakan saum, insya Allah pertemuan yang akan. Jadi berdiri ini pertama tapi apa? Dadanya ada kiblat, kakinya, kaki direnggang. Kalaupun renggang tidak boleh terlalu melebihi pundak. Kemudian khusus laki-laki tidak isbal, ya, karena Nabi tidak suka umatnya menyerupai orang-orang dahulu, karena orang dahulu itu semakin sugih, semakin sombong dan isbalnya itu. Nah, orang yang kurus melorot ya dilihat, yang dia melorot ya tidak sombong, memang melorot celananya ya. Kemudian apa? Kepala menunduk, pandangan ke tempat sujud. Kemudian tidak boleh memandang ke atas ketika sholat. Yang ketujuh, boleh mata terpejam atau terbuka, tergantung pribadi masing. Jadi, kalau sudah paham teori, nanti pasal keempat dan langsung praktek. Nah, ini hukumnya sunnah rapat. Meskipun sunnah, kita harus tahu tempatnya masing. Kalau masjid itu sudah paham sunnah, kita nempel, tidak apa. Tapi kalau belum, jangan dikejar kakinya. Makanya akhirnya timbul ini ajaran apa? Orang awam kan gitu. Pak Haji yang tidak paham, ajaran apa? Sholat nempel-nempel. Dan akhirnya timbul seperti itu. Kenapa? Karena yang berilmu, yang paham tidak bisa menempatkan pada tempat. Artinya masyarakat belum paham, kecuali kalau ada kajian sudah dijelaskan hikmahnya, manfaatnya, ini ajaran Nabi Muhammad yang benar ini, sepakat diamalkan, nah akhirnya tidak timbul fitnah. Dalam
madzhab Maliki itu kunut itu sebelum rukuk. Kalau kita sesudah rukuk. Coba kalau kita praktekkan di masjid, kunut sebelum apa ndak timbul? Nah ini Ustadz ini ajaran apa lagi ini sesat sama sholat tasbih. ya. Sama sholat tasbih kalau Jumat. Kitab ini kita harus tahu keadaannya. Semangat ya semangat, tapi harus dibarengi dengan ilmu, kearifan dan ilmu. Jadi kitab ini untuk anak TPI bisa, di kajian forum seminar bisa, kantor-kantor bisa, majelis taklim apalagi ya. Tapi dengan lemah lembut ya. Karena ya masyarakat kita tahu sendiri kan ya. Pernah saya suguhkan itu kitab ini. Takbirnya kan macam-macam nih. Ajaran apa ini? Dan kita ngasih hadiah. Jadi harus pelan-pelan. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau niat di hati tadi kalau jadi makmum ya apa ya? Ya makmum musalli fardhu Niat di hati tadi. Kalau syaratnya makmum itu dalam kitab fikih yang saya kaji di Gunung Pat malam Selasa, syaratnya jadi makmum pokoknya niat ikut sama imam itu sudah sah. Kalau imam Ya kalau dalam sholat Jumat ada imaman lillahi ta'ala. kalau niat di hati tadi. Iya niat dalam hati. Kalau Ini di terkait sholat lisan- aja. di lisan kan lengkap imam. Imaman lillahi Kalau di ta'ala. hati sama ya imam. Sama. Pokoknya niat ikut imam sudah sah.